menimbun atau menyimpan. Shalom, selamat malam saudara. Salam sejahtera dalam Tuhan. Di dalam kasih-Nya kita selalu bersyukur bahwa hidup ini memberikan pelajaran buat kita. Saat ini saya masih mengajak kita untuk melihat dari kitab Pengkhotbah yang saya akan bacakan dan membuat sebuah refleksi dari Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik yang makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawanya dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Saudara, dalam topik ini, khususnya perikop ini memberikan satu judul, ialah kesia-siaan kekayaan. Nah, memang yang dikejar manusia kebanyakan adalah kekayaan, dan kita semua tahu, bahkan kita pun juga bisa jadi sedang mengejar kekayaan. Nah, saya menulis tentang perikop ini pada tanggal 1 November 2010 tentang menimbun atau menyimpan. Kita dilahirkan tanpa membawa apapun. Dengan cara yang sama kita meninggalkan dunia ini. Menimbun harta semasa hidup adalah hal yang bodoh. Yang terpenting adalah harta surgawi. Harta duniawi hanya sementara, dapat rusak dan dicuri. Harta surgawi bernilai kekal, takkan binasa. Saudara, semua yang kita miliki di dunia akan kita tinggalkan. Semua yang kita berikan pada Allah akan kita temukan di surga. Melepaskan kepemilikan kita atas harta duniawi memampukan kita untuk memperoleh harta surgawi. Ya, saudara, saya merefleksikan ini karena sudah beberapa kali saya melihat dan mengalami dalam hidup tentang bagaimana tidak bisa kita andalkan dengan harta kekayaan. Ya, dalam beberapa hal yang pernah terjadi
saya pribadi pernah kehilangan, ya, kehilangan baik itu dalam perjalanan, koper saya hilang, ya. Yang paling besar menurut saya ialah ketika di timur dahulu kami harus mengungsi dan meninggalkan barang dan banyak harta yang saya kumpulkan tidak bisa saya bawa. Apalagi bicara tentang buku-buku yang waktu itu banyak saya kumpulkan sejak masa kuliah, dan tentu baju tidak lagi bisa dihitung karena semuanya itu tidak bisa dibawa. Dan waktu kembali lagi ke Timor Leste tidak ada satupun bekasnya. Tapi di sini saya belajar bahwa memang kita datang dengan telanjang, tidak membawa apa-apa, dan kita pun pergi hanya baju di badan kita yang kita dimakamkan, dan itulah yang kita pergi dengan tangan hampa. Saudara, perenungan ini kiranya semakin menguatkan dan meneguhkan kita. Tidak ada salahnya kita bekerja, mengumpulkan harta, tetapi ingatlah, semua itu sementara. Kita harusnya semakin mempersiapkan diri untuk harta surgawi. Kita tidak perlu menyimpan di dunia ini, itu hanya untuk semasa kita hidup dan mungkin untuk anak cucu kita. Tapi yang perlu ialah kita menyimpan harta di surga yang tidak ada ngengat dan karat, dan tidak ada pencuri yang mencuri, dan tidak ada yang merusaknya. Tapi itulah bagian yang akan kita selalu simpan di dalam kehidupan di dunia ini, melalui bagaimana kita hidup menurut panggilan Tuhan, hidup dalam pelayanan kita, persembahan syukur kita, dan apa yang kita buat sebagai bagian di mana kita mempersiapkan suatu harta yang mulia di surga. Kiranya Tuhan memberkati, dan hidup di dunia ini nikmatilah, berbuatlah baik sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kita. Lakukanlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita mencintai uang, mencintai harta, karena kita tidak akan pernah puas dengan segala yang kita miliki. Tapi kepuasan sejati itu hanya kita miliki di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat, Tuhan pulihkan, bangun esok pagi dengan kekuatan yang baru. Amin.